Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Sipa Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan bab yang ke-14, yaitu tentang live setup. Nah, di sini ada beberapa materi yang saya akan jelaskan atau saya praktekkan. Itu yang pertama ada pengenalan topologi, yang kedua ada install Debian server, yang ketiga ada install Ubuntu desktop, yang keempat ada install Ubuntu server, yang kelima yaitu ada cloning Debian, yang keenam yaitu ada snapshot VM, yang ketujuh yaitu ada setup topologi, dan yang terakhir yaitu ada konfigurasi RAM atau VM. Nah, di sini yang pertama itu pengenalan topologi. Nah, di sini adalah contoh topologinya, yaitu router Debian. Router Debian dibuat di VirtualBox dengan host OS Debian server. Fungsinya sebagai router atau penghubung antar jaringan. Akan terkonek ke Ubuntu desktop atau klien, bisa disebut klien, dan internal network ya seperti ini, yang berisi dua server klien. Kemudian ada desktop berperan sebagai klien, akan terkoneksi ke router Debian. Nah, untuk internal network itu berisi dua server, Debian server dan Ubuntu server. Ini itu server 1 dan ini server 2. Keduanya akan terhubung ke router Debian agar bisa berkomunikasi dengan Ubuntu desktop ataupun antar server. Jadi, secara garis besar ada 3 kriteria utama perangkat dalam topologi ini. Jadi, yang pertama itu ada Ubuntu desktop atau klien Ubuntu, atau Debian server itu router, dan yang ketiga itu ada Ubuntu server. Ubuntu server itu yaitu server tambahan di internal network. Nah, segitu saja penjelasan tentang topologinya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu install Debian server. Nah, di sini kita langsung aja buka ke VirtualBox kita ya. Nah, di sini kita akan delete terlebih dahulu Ubuntu server dan Debian server. Nah, di sini kita delete dulu Ubuntu-nya. Klik kanan, remove, delete all files. Nah, ini juga Debian juga sama seperti itu. Nah, di sini tampilannya seperti awal ya, awal-awal. Nah, di sini kita klik new. Lanjut, name-nya yaitu router ya. Yang tadi saya sudah jelaskan itu RTR. Singkatannya yaitu router min Debian ya. Debian server. Debian server
ininya jangan lupa tipenya Linux, permissionnya itu Debian 64 bit. Nah, di sini kita next aja. Di sini kita next lagi. Nah, di sini kita pilih create a virtual hard disk now. Create. Di sini kita pilih di VirtualBox. Lanjut ini kita pilih yang dynamic. Next. Di sini kita create. Dan di sini kita langsung saja start. Dan di sini kita masukkan Debian kita ya, yang awal, yang kemarin. Kita start aja. Di sini kita akan memilih ke install ya. Install bukan ke grafik ya, grafik install, tapi kita menggunakan install ya. Nah, di sini kita pilih ke English ya, English, enter ya. Lanjut di sini kita pilih enter. Ini kita pilih ASEAN. Di sini kita pilih Indonesia. Kita cari ini Indonesia. Enter. Sini kita pilih United. Di sini kita pilih Amerika, English. Di sini tunggu untuk penginstalan. Di sini kita pakai hostname dengan rtr min Debian ya. Debian rtr Debian continue. Di sini juga sama dengan main rtr Debian kayaknya ini kecil semua ya. Coba rtr, tapi coba rtr debian.com continue. Ini kita masukkan passwordnya seperti biasa, karena ini untuk pembelajaran saja ya. Maaf, saya ulangi lagi ya, karena takut salah. Sini kita masukkan lagi.
Ini kita kasih nama usernya yaitu router Debian. Router Debian. Continue lagi. Di sini passwordnya itu seperti biasa, tapi kalau untuk pembelajaran itu boleh sama ya, tapi untuk nanti di lapangan itu gak usah ya, gak usah sama, harus berbeda. Di sini kita pilih yang Western. Karena kita ada berada di Jakarta. Di sini kita pilih emang benda yang ini. Pilih files. Di sini kita finish. Di sini kita pilih yes. Di sini kita tunggu untuk menginstalnya. Jadi kita pilih ya. Nah, di sini kita enter. Di sini kita pilih ini. Di sini kita pilih yang akan kita gunakan. Kalian bisa pilih dengan teman-teman ya. Di sini tunggu ya untuk proses bootingnya. Kita tunggu dulu. Kayaknya di sini kita sudah sampai ya untuk proses bootingnya. Ini install dulu bagian. Di sini kita pilih yes. Kita pilih yes. Terus kita akan pilih
Ini kita sudah masuk. Kita coba kita dulu. Nah, di sini itu kita gak ada CLI-nya. CLI-nya tidak ada karena kita tidak membutuhkan ya. Kita coba dulu. Kita ke mode. Kita masuk passwordnya. Kita login seperti biasa ya. Sudah masukkan passwordnya. Ini sudah ada. Kita ingin mencoba pindah ke CLI dengan cara masuk ke activity, sudah. Kita lanjut cari terminal. Nah, di sini kita masukkan dengan perintah sistem hemat sistem c ISO select multi ini kita coba enter. Kita masukkan password yang kita buat. Nah, di sini kita sudah masuk ke CLI kita. Nah, coba di sini kita masuk ke router Debian. Router Debian. Masukkan password seperti biasa. Nah, di sini kita sudah masuk ke CLI-nya. Nah, gimana kalau kita akan kembali ke seperti berikutnya? Nah, cara kembalinya yaitu kita masuk ke sistem ctl ISO select multi min. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke awalnya. Namun di sini saya tidak akan kembali karena saya ingin mencoba di sini. Segitu saja, kita lanjut materi selanjutnya yaitu install Ubuntu Desktop. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya saya di sini ya. Yang ini, yang 64 bit gitu.
desktop image. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya, dan di sini juga saya sudah login ya, sudah masuk ke Debian Mac, ke Ubuntu desktopnya. Nah, di sini kita coba lanjut materi yang keempat, yaitu install Ubuntu server. Nah, untuk sebelumnya saya kan sudah pernah ya itu untuk menginstal Ubuntu server. Nah, di sini saya sudah ada dan saya tinggal atau masuk ya, masuk. Nah, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu servernya. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu cloning Debian. Nah, di sini kita masuk ke VM. Lanjut kita di sini kita harus kembali dulu ya ke Power of the Machine. Nah, di sini saya sudah ada di Debian ya, router Debian server. Nah, di sini kita klik kanan aja. Di sini ada clone. Di sini kita kasih nama server ya di sini. Server. Lanjut kita next ya. Finish. Ini kita tunggu dulu untuk mengclone router Debian server ya. Nah, sudah. Ini cloningannya dari router Debian server. Nah, lanjut materi selanjutnya yaitu snapshot VM. Nah, di sini kita snapshot VM kita, yaitu VM router yang ini Debian server. Di sini kita ke sini, kita ke snapshot ya. Take. Sini kita akan snapshot semuanya ya, yang client, lanjut yang server, sama yang cloning Debian ini. Di sini kita akan coba ke router Debian server. Di sininya kita akan tulis dengan default. Lanjut aux. Nah, sudah. Lanjut kita ke client. Itu di desktop ya. Snapshot. Maaf yang tadi itu udah snapshot tag default ya.
juga sama di maaf di sininya kita itu ya belum dimatiin, tidak apa-apa, tidak jadi masalah ya. Nah, untuk di server kita juga sama. Kita coba ke clone Debian ya. Ini. Kita coba. Nah, sudah, jadi semuanya kita akan default ya. Default semuanya, snapshot semuanya ya, sudah. Lanjut materi selanjutnya yaitu setup topologi. Nah, jadi penjelasannya yaitu komponen topologi host OS, laptop atau PC utama berfungsi sebagai penghubung ke jaringan luar. Nah, untuk router Debian, itu Debian server, menjadi penghubung utama gateway atau router. Nah, untuk internal network itu berisi dengan Debian server, itu server 1, dan Ubuntu server, yaitu server 2. Nah, Ubuntu desktop itu, maaf ya, Ubuntu desktop atau disebut klien berperan sebagai klien di jaringan. Koneksi adapter. Nah, untuk adapter 1 itu menghubungkan router Debian ke host OS. Nah, untuk adapter 2 menghubungkan router ke Debian dan internal network. Internal network itu yaitu server 1 dan server 2. Nah, untuk adapter 3 itu untuk adapter 2 itu menghubungkan ke internal network. Nah, untuk adapter 3 itu menghubungkan router ke Debian klien Ubuntu. Nah, konsep adapter di VirtualBox, adapter fitur VirtualBox untuk menghubungkan VM dengan VM lain atau VM dengan host OS. Dengan peraturan ini, tiap VM dapat saling terhubung sesuai kebutuhan topologi. Tujuan setup topologi membuat simulasi jaringan lengkap di mana router Debian menjadi pusat komunikasi. Host OS bisa berhubungan dengan server maupun klien melalui router. Nah, ada juga internal network dapat berfungsi layaknya LAN server 1 dan server 2. Nah, dan yang terakhir yaitu ada klien Ubuntu. Bisa mengakses layanan yang ada di server melalui router. Nah, di sini kita langsung saja coba masuk ke VM. Nah, lanjut kita konfigurasi di Debian router ya. Debian router, kita masuk ke setting, network, dan ke adapter 1. Di sini kita pilih ke host only
kita pilih yang Ethernet adapter. Sini kita coba ke adapter 2. Adapter 2 kita coba centang enable. Di sini kita coba pilih ke internal network. Di sini kita kasih nama dengan server. Server network. Nah, untuk adapter 3 kita coba ke sama ya kayak yang tadi, internal network. Di sini kita kasih nama dengan client. Udah, nah di sini kita aux aja. Nah, lanjut kita akan masuk ke yang desktop ya. Desktop, kita masuk ke setting, network, pilih ke terminal network. Nah, di sininya kasih nama, udah ya, kasih nama client network. Oke. Di sini kita masuk ke Ubuntu server ya. Ubuntu ini ya. Oke. Debian tadi kan udah ya. Desktop udah. Ubuntu server. Nah, ini setting itu daftarnya yaitu ke internal network, namanya server network ya. Oke. Sini kita ke Debian server. Kita masuk ke setting, network, daftar 1. Ini kita pindahkan ke internal network. Di sini sudah saja ya. Nah, sudah. Kita sudah ya melakukan konfigurasinya untuk setup topologi. Lanjut materi selanjutnya yaitu ada konfigurasi RAM VM. Nah, ini tuh berfungsi untuk bagian RAM VM yang kita gunakan, yang seharusnya nanti kita akan menggunakan 4 VM sekaligus. Jadi di sini saya akan men-setting RAM-nya. Nah, di sini kita masuk ke router Debian. Kita masuk ke setting, sistem, motherboard-nya yaitu kita pindah
pindahkan ke 512 and oke. Maaf, di sini belum ya. Untuk sistem, untuk prosesornya yaitu 1 ya, jangan lebih. Oke. Di sini kita masuk ke Ubuntu desktop, ke setting, sistem. Ini juga sama, motherboardnya itu 512, prosesornya itu 1 ya. Nah, ini prosesornya 3 ya. Nah, di sini kita aux, kita coba ke Ubuntu server, setting, sistem, kita pindahkan ke 512. Untuk prosesornya itu tidak ya, kita OK aja. Bentar, prosesor, sistem. Coba ulangnya, takutnya udah ke setting, tapi udah. Lanjut ke server Debian. Nah, server Debian, setting, sistem, Oke. Nah, sudah untuk men-setting bagian RAM-nya. Segitu saja materi yang saya jelaskan atau saya sampaikan tentang Segitu saja penjelasan materi yang saya jelaskan atau saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.